Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan hasil proyek 1 aplikasi teknik pembuktian dasar mata kuliah dasar-dasar matematika, dosen pengampu Ibu Dita. Lalu perkenalkan, saya Farah Rama Fahira dengan NIM 23040200010, nomor 1 program studi pendidikan matematika. Bagian yang pertama adalah pembuktian keabsahan argumen berkuantor. Di sini saya sudah membuat soal. Semua penjual ramah, ada sales yang tidak ramah. Oleh karena itu, ada sales yang bukan penjual. Buktikan keabsahan argumen berikut. Untuk penjual, kita simbolkan dengan PX, lalu untuk ramah kita simbolkan dengan RX, dan sales kita simbolkan dengan SX. Lalu pada kalimat semua penjual ramah, kita simbolkan dengan semua X, PX, implikasi dari RX. Lalu untuk kalimat ada sales yang tidak ramah, kita simbolkan sebagian X, SX, konjungsi negasi dari RX. Lalu pada bagian kesimpulan, oleh karena itu ada sales yang bukan penjual, kita simbolkan sebagian X, SX, SX, konjungsi dari negasi PX. Oke, untuk membuktikan keabsahan argumen, kita tulis kembali premis 1, 2, dan juga kesimpulan. Lalu langkah ketiga kita mendapatkan PU maka RU dari instansian umum dari premis 1. Lalu langkah keempat kita mendapatkan SU dan negasi RU dari instansian khusus dari premis 2. Langkah kelima kita mendapatkan SU dari simplikasi langkah keempat. Langkah kelima kita mendapatkan negasi RU dan SU dari komutatif langkah keempat. Untuk langkah ketujuh kita mendapatkan negasi RU dari simplikasi langkah keenam. Lalu untuk langkah ke-8 kita mendapat negasi PU dari modus tollens langkah 7 dan 3. Lalu untuk langkah ke-9 kita mendapat SU dan negasi PU dari konjungsi langkah 5 dan 8. Untuk langkah 10 kita mendapatkan elemen X, SX, SX, dan negasi PX dari generalisasian dari langkah 9. Bisa kita lihat untuk langkah ke-10 ini sama dengan kesimpulan. Bisa dibaca ada sales yang bukan penjual. Berarti pernyataan tersebut adalah benar atau sah. Lalu di sini saya juga membuat soal semua guru adalah pengajar. Sebagian pengajar tidak suka bercanda. Oleh karena itu, sebagian guru tidak suka bercanda. Semua guru kita simbolkan dengan GX, pengajar kita simbolkan dengan PX, dan suka bercanda kita simbolkan dengan BX. Untuk kalimat semua guru adalah pengajar, kita bisa tuliskan semua X, GX, maka PX. Sebagian pengajar tidak suka bercanda, kita bisa tuliskan sebagian X, PX, maka negasi dari BX. Oleh karena itu, sebagian guru tidak suka bercanda. Kita bisa tuliskan sebagian X, GX, maka negasi dari BX. Untuk membuktikan keabsahan argumen, kita tuliskan kembali premis 1, 2, dan juga kesimpulan. Kita mendapat langkah ketiga, yaitu GN, maka PN dari instansian umum premis 1. Lalu kita mendapat langkah keempat, PN, maka negasi BN dari instansian khusus dari premis 2. Lalu kita mendapat langkah kelima, GN, maka negasi BN dari silogisme langkah ketiga dan 4. Langkah keenam, sebagian X, GX, maka negasi BX. Kita mendapat dari generalisasian khusus dari langkah kelima. Bisa kita lihat untuk langkah keenam ini sama dengan kesimpulan. Dan dibaca sebagian guru tidak suka bercanda. Oleh karena itu, pernyataan ini adalah pernyataan benar dan sah. Oke, untuk bagian kedua, metode pembuktian dasar. Di sini saya mengambil pembuktian induksi matematika. Soalnya, buktikan bahwa 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus titik plus n pangkat 3 sama dengan
n kali n plus 1 per 2 kuadrat untuk setiap n bilangan asli. Penyelesaian, untuk n sama dengan 1, maka kita misalkan n adalah 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 plus 1 per 2 di kuadrat. Lalu 1 pangkat 3 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1 adalah benar. Lalu untuk kita misalkan n sama dengan k. 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus plus k pangkat 3 sama dengan k kali k plus 1 per 2 kuadrat. Ini kita ubah dari n menjadi k. Lalu untuk n sama dengan k plus 1, kita ubah n-nya menjadi k plus 1. 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus plus k pangkat 3 plus k plus 1 pangkat 3 sama dengan k plus 1 kali k plus 1 plus 1 per 2 pangkat 2. Untuk yang 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus plus k pangkat 3, kita ubah menjadi k atau k kali k plus 1 per 2 kuadrat dari pernyataan tadi. Lalu itu yang sebelah kanan tetap kita operasikan, ya jadi k kuadrat kali k plus 1 kuadrat per 4 plus k plus 1 pangkat 3 sama dengan k plus 1 kuadrat dikali k plus 2 kuadrat per 4. Lalu kita kalikan 4 agar per 4-nya hilang, menjadi k kuadrat kali k plus 1 kuadrat plus 4 k plus 1 pangkat 3 sama dengan k plus 1 kuadrat kali k plus 2 kuadrat. Ini kita keluarkan k plus 1 kuadratnya menjadi k plus 1 kuadrat kali k kuadrat plus 4 k plus 1 pangkat 1. Untuk yang ruas kanan tetap, lalu yang ruas kiri berubah k plus 1 kuadrat dikali k kuadrat plus 4k plus 4. Ini kita bisa faktorkan menjadi k plus 1 kuadrat plus k plus 2 k plus 2. Lalu k plus 2 plus 2 ini bisa kita tulis k plus 2 kuadrat. Jadi ruas kanan dan kiri itu sama. Karena ruas kiri dan kanan adalah sama, jadi terbukti bahwa k plus 1 adalah benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus plus n pangkat 3 sama dengan n kali n plus 1 per 2 kuadrat selalu berlaku benar untuk setiap bilangan asli n. Lalu untuk pembuktian yang kedua, saya mengambil pembuktian langsung. Soal, buktikan bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n plus 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Penyelesaian, jika n adalah bilangan genap, maka n plus 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Karena n adalah bilangan genap, maka dapat ditulis n sama dengan 2k untuk k bilangan bulat. Sehingga n plus 1 kuadrat sama dengan 2k plus 1 kuadrat. Sama dengan 4k kuadrat plus 4k plus 1. Kita keluarkan 2, maka menjadi 2 kali 2k kuadrat plus 2k plus 1. Lalu kita misalkan untuk 2k kuadrat plus 2k menjadi L, sehingga dapat ditulis 2L plus 1 untuk L bilangan bulat. Karena 2L plus 1 adalah bentuk umum dari bilangan ganjil, maka terbuktilah bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n plus 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.